Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani Abbas dari kelas D angkatan 2023 Desain Komunikasi Visual dengan NIM 23080602025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Metodologi Desain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut saya, metodologi desain membantu seorang desainer untuk lebih terorganisir, terfokus pada pengguna, dan efisien dalam menjalani proses desain, yang akhirnya dapat menghasilkan produk atau karya desain yang lebih baik. Pengalaman belajar pada pertemuan semester ini menurut saya sedikit kurang efektif karena pembelajarannya dilakukan secara daring dan tidak dijelaskan secara langsung. Jadi bisa saja mahasiswa tidak paham dengan tugas yang langsung diberikan tanpa adanya contoh. Nah, metode yang saya pilih yaitu brainstorming dan prototyping. Brainstorming itu proses penghasilan gagasan secara kreatif dan bebas. Dalam brainstorming, anggota tim desain menghasilkan sebanyak mungkin gagasan tanpa membatasi kreativitas mahasiswa. Nah, kalau prototyping yaitu simulasi dari produk untuk menguji konsep dan ide. Prototipe dapat berupa mock-up, model fisik, atau prototipe digital. Saya memilih kedua metode ini karena keduanya membantu desainer untuk tetap terhubung dengan pengguna dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya estetis, tapi juga fungsional dan bermanfaat bagi pengguna. Pengalaman mempelajari berbagai metode desain dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan menyediakan alat dan wawasan yang diperlukan untuk menjadi seorang desainer yang lebih kompeten dan efektif. Berpikir desain atau biasa disebut dengan design thinking adalah pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah yang berfokus pada pengguna. Berpikir desain mendorong desainer untuk berempati dengan pengguna untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sedangkan berpikir kreatif itu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal serta melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Berpikir kreatif dapat diterapkan dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam desain, tetapi juga dalam bidang lain seperti seni, sains, dan bisnis. Berpikir desain dan berpikir kreatif saling melengkapi. Pentingnya berpikir desain memberikan kerangka kerja sistematis untuk memecahkan masalah, sementara berpikir kreatif membantu dalam menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam proses tersebut. Memahami kedua konsep ini memungkinkan seorang desainer untuk menciptakan solusi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga kreatif dan menarik. Yang pertama yaitu berpikir desain mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan, keinginan, dan konteks pengguna. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam tentang target audiens memungkinkan desainer menghasilkan ide-ide yang lebih relevan dan berguna bagi pengguna. Ketiga, berpikir desain memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan yang keempat yaitu dengan menggabungkan elemen berpikir desain dan berpikir kreatif, desainer dapat menghasilkan ide yang lebih kuat dan beragam. Nah, peran The Ideation dalam pengembangan konsep dalam desain yaitu menghasilkan berbagai gagasan, stimulasi kreativitas, memilih ide dengan kebutuhan pengguna, mempercepat proses inovasi, dan mengatasi tantangan kreatif. Dengan demikian, ideation merupakan tahap kunci dalam pengembangan konsep dalam desain yang membantu desainer untuk mengeksplorasi, menghasilkan, dan memilih ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Dalam pertemuan ini, saya belajar tentang berbagai teknik ideation yang dapat diterapkan dalam praktik desain, termasuk brainstorming, mind mapping, scamper. Brainstorming yaitu teknik ini mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dalam waktu singkat tanpa mengkritik atau menilai, membantu dalam menghasilkan ide-ide kreatif secara spontan. Nah, mind mapping itu yaitu membantu dalam mengorganisir dan memvisualisasikan ide-ide dengan lebih jelas. Kemudian scamper yaitu teknik yang mengajukan serangkaian pertanyaan kreatif yang dirancang untuk merangsang pemikiran kreatif dan merombak ide-ide yang ada. Nah, dari pengalaman belajar ini, saya memahami pentingnya memiliki beragam teknik ideation dan bagaimana masing-masing teknik dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Saya juga belajar bahwa kombinasi beberapa teknik ideation seringkali menghasilkan hasil yang paling efektif. Dengan memahami yang dengan memahami dan menguasai teknik-teknik ini, saya yakin dapat meningkatkan kemampuan saya dan dalam menghasilkan ide-ide kreatif dalam praktik desain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.